Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar baginda Muhammad SAW. Semoga kiranya kita di akhir nanti agar mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun saya selaku kelompok 13 akan mempresentasikan judul makalah kami yang bertemakan dengan jihad. Baik, yang pertama, secara etimologi kata jihad berasal dari kata bahasa Arab yakni jahada, yazhadu, jahdan atau jihdan yang berarti kesungguhan, al-musaqqah yang berarti kelapangan, dan jihad berkedudukan sebagai masdar dari kata jahada, diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik, selanjutnya mengenai jihad, beberapa ulama berpendapat bahwasanya jihad menurut seperti Ibnu Taimiyah adalah hakikatnya adalah usaha bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah. Dan selanjutnya menurut Muhammad Asy-Syarbini bahwasanya adalah jihad adalah peperangan di jalan Allah. Maksudnya peperangan di jalan Allah adalah kita berperang untuk menegakkan agama Allah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fase-fase disyariatkan jihad dalam Islam. Jihad salah satu di antara ibadah yang dalam proses tasyariahnya mengikuti sunnah tadarruj. Berharap yang dapat kita bagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu periode Mekkah. Dalam periode ini jihad dengan mengangkat senjata tidak disyariatkan. Yang diperintahkan pada periode ini adalah jihad dengan menggunakan hujarat dan argumen yang bersumber dari Al-Quran dalam menyampaikan risalah Islam kepada manusia pada umumnya dan khususnya masyarakat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 51 sampai 52, "Walau sikna labasna fi kullil qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi zahadan kabira." Dan andai kata kami menghendaki, benar-benar kami utus pada tiap negeri seorang yang memberi peringatan Rasul, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dan jihad yang besar. Telah menegaskan larangan mengangkat senjata di periode Mekkah dengan firman-Nya, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kafaru aidikum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaikumul qitalu ija qarikum minhum yasunan nasi kahasyatin lillahi aw asaddu khasyah wa qalu rabbana lam kutiba alaikul qitalu laula ukharna ila ajalin qariba qala mata'ud dunya qila lawal akhiratu khairun liman atqa fala tatlamu qatila." Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari peperangan, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat setelah diwajibkan kepada mereka berperang. Tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah. Bahkan Nabi berperang kepada kami, mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kami
berbagai waktu lagi. Katakan, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar dan akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sekadipun. Fase dibolehkan jihad qital dan belum diperdukan. Fase ini berlaku selalu setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, menatap di sana, membangun sebuah negeri Islam yang berdaulat dan memiliki kekuatan, persiapan dan peralatan yang dirasakan cukup untuk menghadapi sikap gangguan, tentangan dan ancaman, terutama saat menghadapi kaum kafir Quraisy, lalu melancarkan berbagai bentuk tekanan. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan atau bukan diperdukan kaum muslimin mengangkat senjata, membela dan mempertahankan jiwa dan dakwah Islam dari segala bentuk perindasan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 39, وَإِذَا الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Tidak diizinkan berperang bagi orang-orang yang dipergikan karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong. 3. Fase difardukan jihad qital atas kaum muslimin terhadap orang-orang yang memerangi mereka. Fase ini juga bisa dinamakan dengan jihad difa atau berperang karena membela diri, yakni kaum muslimin diwajibkan mengangkat senjata, memasuki medan pertempuran, melawan setiap kekuatan yang memulai menabuh genderang perang terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 191, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'duna innallaha la yuhibbul mu'tadin wabtaluhum haitsu tafiqtuhum wa ahrajuhum min haitsu akhrajahumul wal fitnatu asaddu minal qatli wa la taqtiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in fatalukum fatluhum fadzalika jazaa'ul kafir. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi jazaa'ul kafir. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak mempunyai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa mereka, dan usirlah mereka di tempat mereka telah mengusir kamu. Maka dan fitnah itu lebih besar bayangannya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasannya bagi orang-orang kafir. Fase difardukan jihad qital terhadap setiap kekuatan kufur apapun. Pada fase ini jihad qital dikufurkan pada setiap kekuatan kufur agama dan ras mereka, sekalipun mereka tidak melalui berperang hingga mereka masuk Islam atau menyebar jizyah. Tidaklah kekuatan kufur di kota Mekah runtuh di tangan 10.000 orang sahabat yang dipimpin kaum muslimin dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, sehingga dakwah Islam memiliki banyak pasukan dan peralatan serta kekuatan. Maka pada tahun ke-9 Hijri Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin memerangi setiap bentuk kekufuran dengan firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ija taslahul urun haramul fatlunal musyrikina haitsu wajadtumuhum wujuduhum wa ahsuruhum wa aqulu lakum kullu marsadim
fa ija tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khalunus sabilukum innallaha ghafurur rahim. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang yang musyrik itu di mana saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengkhianatan jika mereka bertaubat dan mendirikan salat. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuan jihad. Jihad disyariatkan dalam Islam dengan tujuan antara lain. Yang pertama, mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan ridhonya. Terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, menyebarkan dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah. Terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatuh wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahaw fala udwanu illa 'alal zalimin. Yang artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ketiga, tamsihul mukmin. Terdapat Quran surah Ali Imran ayat 141 sampai 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Yang artinya, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh telah melihat dan kamu menyaksikannya. Jadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jihad adalah penyerahan maksimal seluruh daya upaya seseorang secara bersungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkaran, ataupun kezaliman yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, baik yang ingkar ataupun setan yang menyesatkan maupun hawa. Pelaksanaannya boleh dari berbentuk pemahaman, hawa nafsu, berbuat maksiat, peringatan kepada manusia berupa dakwah, mengeluarkan harta benda, memberikan fasilitas keperluan, mujahid, bahkan sampai kepada peperangan jika hal ini merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan Islam, yaitu tegaknya keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat Islam. 2. Tren jihad. Dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 41 dengan berbagai bentuknya, dan memiliki lapangan yang luas untuk diaplikasikan seluas ajaran Islam itu sendiri, sehingga tidak benar kalau jihad hanya dimaknai sebagai perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam, karena jihad dalam makna ini hanya sebagai solusi akhir dan mengimplementasikan semangat jihad
telah melalui beberapa fase, yaitu al-tadarus fi al-jihad, dan dalam pelaksanaannya pun diatur oleh sebuah aturan yang dikenal dengan etika jihad. 3. Tujuan jihad di antaranya adalah mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan ridhonya, menyebar dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, tamsihul atau membersihkan mukminin, tamkinul atau meneguhkan mukmin, serta menolak kezaliman dan menolong